Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen paralel 6, Ibu Dr. Anda Siti Rahmawati MPD, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengelola perubahan dan inovasi perusahaan McDonald's Indonesia. Perubahan dalam McDonald's. Yang pertama, ada perubahan struktur kepemimpinan. Awalnya, founder McDonald's merupakan dua bersaudara, Richard dan Maurice McDonald, yang kemudian pada tahun 1961, perusahaan McDonald's berhasil dibeli oleh Ray Kroc. Dalam perubahan tersebut, terjadi transformational change. Nah, artinya adalah perubahan munculnya suatu keadaan yang baru, yaitu perusahaan McDonald's mengonsep ulang visi misi, budaya, faktor penentu keberhasilan dan kepemimpinan. Yang kedua ada perubahan produk sesuai dengan selera masyarakat di negara itu tanpa menghilangkan cita rasa dari McDonald's itu sendiri. Contohnya adalah McDonald's di Indonesia yang menyediakan menu nasi dan ayam goreng yang tidak ditemui di negara lain. Selanjutnya ada pendorong perubahan, ada dari internal dan eksternal. Dari internalnya antara lain adalah perlengkapan baru dan sikap dari tim karyawan. Pendorong perubahan eksternal yaitu perubahan ekonomi, teknologi berkembang, pangsa pasar dan pesaing, serta regulasi yang bisa saja berubah. Peran manajer. Di sini, manajer berperan sebagai katalisator dalam agen perubahan. Selain sebagai agen perubahan, manajer juga bertindak sebagai katalisator dari perubahan itu sendiri. Manajer merupakan agen perubahan dalam internal. Selanjutnya, manajer juga merupakan konsultan dalam agen perubahan, biasanya terhadap non-manajer yang atau staf ahli atau tim ahli yang memiliki kemampuan khusus dalam menangani perubahan. Manajer juga berperan sebagai ahli penerapan dari perubahan itu sendiri terhadap perusahaan. Jenis perubahan. Apakah perubahan di McDonald's itu terencana ataukah reaktif? Biasanya, pastinya perusahaan sekelas McDonald's akan menggunakan jenis perubahan yang terencana, yang kemudian diimplementasikan secara berurutan dan sesuai dengan rencana. Namun, ada juga dalam kondisi-kondisi tertentu akan dilakukan perubahan secara reaktif. Contohnya saja saat COVID yang melanda saat ini. Baiklah, selanjutnya ada proses perubahan, di mana proses perubahan ini dibagi menjadi metafora air tenang dan metafora air cepat. Di mana metafora air tenang milik McDonald ini terdiri dari dua, yakni changing dan rephrasing. Di mana changing itu memiliki waktu yang lebih panjang, sementara di mana rephrasing itu biasanya dia waktunya itu bertahap secara terus-menerus dan kontinu. Nah, di sini bisa kita lihat ada metafora air tenang mulai dari indoor setting pada tahun 1950 sampai dengan dia rephrasing pada poin nomor 8. Di sini ada pengembangan lainnya. Baik, selanjutnya ada metafora air cepat, di mana metafora air cepat ini terjadi pada saat kondisi tertentu saja, salah satunya misalnya pada saat COVID sekarang, yang mengharuskan perubahan tanggap cepat terhadap regulasi agar terus bisa bertahan. Kemudian terdapat kategori perubahan, di mana kategori perubahan ini ada struktur, teknologi, dan manusia. Struktur ini biasanya mencakup pada regulasi tertentu. Nah, di sini bisa kita lihat adanya perubahan regulasi dari makan di tempat menjadi tidak diperbolehkan makan di tempat. Kemudian teknologi, nah ini teknologi terus berkembang mulai dari pemesanan secara manual bisa menggunakan aplikasi dan ada alat khusus untuk menghindari ada antrian. Dan yang terakhir adalah manusia, di mana habits dari pelayanan di McD pun berubah dengan adanya COVID ini. Salah satunya adalah tata cara penggunaan masker, di mana para pelayan atau para penyaji makanan di sana melaksanakan pelayanan tersebut sesuai dengan regulasi yang ditentukan. Baik, untuk selanjutnya ada aksi manajer. Untuk aksi manajer ini biasanya dilakukan ketika terjadi penolakan terhadap perubahan. Yang pertama ada edukasi dan komunikasi. Penolakan perubahan dapat dikurangi dengan manajer melakukan komunikasi dengan para pegawai untuk membantu mereka melihat logika dari perubahan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua ada partisipasi. Di sini diasumsikan bahwa para pegawai mempunyai keahlian untuk memberi kontribusi yang berguna, sehingga dengan berpartisipasi mereka dapat menerima perubahan. Selanjutnya ada fasilitasi dan dukungan.
Di sini manajer dapat menawarkan sejumlah usaha yang mendukung untuk mengurangi peluang terjadinya penolakan dari perubahan. Selanjutnya ada negosiasi, yaitu yang mengisyaratkan pertukaran suatu yang bernilai untuk mengurangi penolakan. Yang selanjutnya ada manipulasi dan kooptasi, di mana manipulasi ini merujuk pada usaha untuk mempengaruhi para karyawan secara terbuka. Kemudian kooptasi merupakan mencoba untuk memanipulasi dan berpartisipasi. Selanjutnya ada pemaksaan, di mana taktik dari pemaksaan ini dapat menerapkan ancaman atau kekerasan langsung terhadap mereka yang menolak perubahan tersebut. Selanjutnya ada metode agar karyawan dapat menerima perubahan. Yang pertama ada unfreezing. Di sini dapat mengkomunikasikan dan memberikan alasan dari setiap perubahan yang terjadi. Yang kedua ada changing, memelihara keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja. Dalam hal ini, McD melakukan perubahan layout dapur yang didesain agar jika karyawan diperlukan untuk berpindah dalam menyelesaikan pekerjaannya, hanya akan memerlukan perpindahan tempat paling banyak 2 langkah kaki. Selanjutnya melakukan pelatihan. Salah satunya McD melakukan Hamburger University yang melatih para karyawannya dalam aspek-aspek McDonald's. Kemudian ada refreezing, menunjukkan dukungan manajemen puncak dan mempublikasi kesuksesan. Dalam hal ini, McD memberikan penghargaan atas prestasi dari karyawan-karyawan dan menghargai setiap keberagaman di antara karyawan-karyawannya. Selanjutnya adalah inovasi dalam perspektif sistem. Inovasi dalam perspektif sistem ini terbagi menjadi 3, yaitu input, output, dan transformasi. McD ini menerapkan sistem freedom within a framework. Sistem ini berawal dari input, yaitu inovasi diperoleh dari kebebasan. Selanjutnya, mendukung atmosfer inovatif. Transformasi yaitu adanya Innovation Center untuk uji inovasi dari karyawan dan R&D, dan pengujian kebenaran cara ilmiah. Output yang dihasilkan adalah menjadi sebuah produk atau sistem. Yang terakhir adalah menciptakan lingkungan tepat bagi inovasi. Menciptakan lingkungan tepat bagi inovasi ini terbagi menjadi 3 variabel. Yang pertama adalah variabel struktur. McD menerapkan prinsip pengembangan inovasi freedom within a framework yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sistem ini yaitu pemberian ruang yang bebas dan fleksibel bagi orang-orang yang ada di McDonald's untuk berkreasi dan mencoba banyak hal. Dan yang kedua adalah open door policy, yaitu karyawan bisa datang ke atasannya atau berkomunikasi sekalipun tanpa memperhatikan posisi dan jabatan. Selanjutnya ada variabel budaya. McD menerapkan happy customer means happy employees, artinya pelanggan bahagia adalah karyawan yang bahagia. McD adalah bisnis dengan target kepuasan pelanggan. Dengan penerapan ini, karyawan dapat timbul rasa bahagia, termotivasi, dan berkomitmen ketika kepuasan atau kebahagiaan pelanggan terpenuhi. Dan terakhir ada variabel SDM. Pelatihan karyawan menerapkan building block system. Sistem ini yaitu semua karyawan harus memulai dari posisi yang paling bawah dan naik posisi jika kinerja bagus. Hal ini akan menghasilkan karyawan yang tangguh. Selain itu, McD juga menerapkan prinsip pendidikan selalu datang pertama, pekerjaan mendukung pendidikan. Jadi McD ini juga sangat memperhatikan pendidikan karyawannya. Penerapan yang telah dilakukan McD antara lain bantuan pendidikan, upah tahunan meningkat, dan jam kerja fleksibel. Hal ini akan menghasilkan karyawan yang berpendidikan. Dan yang terakhir ada Employee of the Month. Penghargaan ini diberikan pada karyawan terbaik sesuai dengan divisi pekerjaannya, sehingga dapat membuat karyawan dapat termotivasi dan kompetitif. Baik, demikian presentasi dari kelompok 2 mengenai mengelola perubahan dan inovasi khususnya di McDonald's Indonesia. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi ilmu baru bagi teman-teman semua. Dan jika ada pertanyaan, bisa langsung saja dituliskan di kolom komentar di bawah. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. McDonald's Indonesia. Saya, Ricky Purnama, Associate Director of Operations McDonald's Indonesia. Atas nama McDonald's Indonesia, kami ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda kepada McDonald's selama ini. Setelah menutupnya secara sukarela sejak 1 April 2020, saat ini kami telah membuka kembali layanan makan di tempat untuk pelanggan setia kami di seluruh Indonesia.
kami telah menyiapkan protokol untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan konsumen serta karyawan sesuai dengan peraturan pemerintah dan prosedur operasional standar perusahaan. Protokol yang kami terapkan untuk menyambut konsumen di restoran kami antara lain: membedakan pintu masuk dan keluar restoran, menyediakan hand sanitizer di beberapa titik restoran, meningkatkan frekuensi pembersihan seluruh area restoran, memastikan seluruh karyawan yang bekerja dalam keadaan sehat, diiringi dengan pemeriksaan suhu tubuh karyawan 2 kali sehari, mewajibkan seluruh karyawan untuk menggunakan masker, sarung tangan, dan face shield ketika sedang bekerja di restoran. Sedangkan untuk konsumen McDonald's, kami juga melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum konsumen memasuki restoran, serta mewajibkan setiap konsumen untuk menggunakan masker dan duduk hanya di tempat yang sudah ditentukan. Kami menyarankan konsumen untuk menggunakan pembayaran non tunai, dan jika transaksi telah selesai, karyawan kami akan mengantar pesanan konsumen ke meja masing-masing. Kami berkomitmen untuk selalu melindungi dan menjaga keselamatan, tidak hanya konsumen dan para mitra, tapi juga seluruh karyawan. Karena keselamatan dan keamanan konsumen, beserta seluruh keluarga besar McDonald's Indonesia, adalah prioritas utama perusahaan. Karenanya, McDonald's juga melakukan pembatasan jumlah konsumen yang makan di tempat, serta menugaskan salah satu karyawan di tiap restoran yang khusus bertugas untuk memastikan praktik jaga jarak sosial di dalam restoran dilakukan dengan benar oleh konsumen dan karyawan. Kami akan terus meningkatkan kepatuhan sesuai prosedur operasional standar dalam meningkatkan kebersihan di restoran-restoran McDonald's, serta menerapkan berbagai layanan tanpa kontak, seperti table service, contactless takeaway, contactless drive-thru, dan contactless McDelivery. Saya merasa aman dan nyaman bekerja di McDonald's Indonesia, karena selama ini McDonald's Indonesia selalu menerapkan prosedur yang ketat dalam menjaga kebersihan semua kru dan karyawan, serta seluruh restoran McDonald's mulai dari area dapur hingga ke semua titik kontak konsumen, terutama ketika saat mempersiapkan makanan dan minuman untuk disajikan kepada konsumen. Kami wajib mengikuti seluruh protokol dan mematuhi arahan dari manajemen untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri, serta lingkungan kerja dengan mencuci tangan dengan sabun sebelum, di sela-sela pekerjaan, dan setelah selesai bekerja. Selalu menggunakan masker, face shield, dan sarung tangan, menghindari kontak langsung, serta menjaga jarak aman dengan orang-orang di sekitar. Terima kasih McDonald's Indonesia karena sudah memberikan kenyamanan dan keamanan kepada kami. Tidak perlu terburu-buru, dan mohon patuhi semua prosedur yang berlaku. Kami dengan senang hati akan menyambut Anda kembali di restoran kami.